alamin, kembali kita perbagi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk menambah pengetahuan kita terutama tentang kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Bapak Supriyanto. Tak lupa salawat beserta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber Bapak Supriyanto, terus kepada Bapak Kepala Sekolah, dan selanjutnya kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan teman-teman Majelis Guru serta tenaga usaha SMP Negeri 2 Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya karena mencuri waktunya sekitar 10 menit lah ya, untuk menyampaikan materi tentang komunitas praktisi karena ini tuntutan tugas yang harus diselesaikan. Hari ini kita belajar tentang komunitas praktisi. Sebenarnya komunitas praktisi ini sudah ada. Contohnya itu tentang KKG Permata Pelajaran. Definisi, tujuan, dan manfaat dari komunitas praktisi. Ada nampak sampai belakang Bapak Ibu? Ada. Komunitas praktisi merupakan strategi pelengkap bagi pengembangan profesi yang berkelanjutan. Sudah banyak diterapkan di sekolah kita juga. Komunitas praktisi ini penting oleh para aktor utama dalam pendidikan, yaitu guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Istilah komunitas praktisi pertama sekali diperkenalkan oleh Etienne Wenger dalam bukunya Community of Practice, yang mengatakan bahwa komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Berarti ada kegelisahan yang sama, terus berinteraksi secara rutin. Praktik yang dimaksud bergantung pada konteks peran sehari-hari anggota komunitas praktisi. Kalau kita perannya itu sebagai seorang guru. Praktik dalam praktisi guru dapat berupa praktik mengajar dan interaksi dengan murid atau orang tua murid. Tujuan dari komunitas praktisi itu ada 5. 1. Mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pembelajaran. Berarti itu yang mengedukasi, berarti ada tambahan ilmu. Yang kedua, memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota. Yang ketiga, mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. 4. Mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Berarti ada di sana diskusi sesama anggota komunitas praktisi. Yang kelima, mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Itu 5 tujuan dari komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini memberikan wadah bagi para guru untuk belajar dan berpartisipasi dalam pengembangan diri mereka. Interaksi dan dialog antara anggota komunitas ini dapat berupa berbagi kekhawatiran, masalah, dan praktik baik. Berarti di sana ada misalnya masalah yang akan kita selesaikan di sekolah, misalnya terkait dengan siswa atau tentang pengajaran. Strategi pembelajaran komunitas praktisi. Yang pertama, membangun jejaring antar guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dan rekan sejawatnya untuk memiliki kesempatan berinteraksi secara rutin. Para anggota yang datang dari latar belakang berbeda dapat bermanfaat bagi anggota yang lain. Yang kedua, memberikan ruang berbagi informasi, isu kontekstual atau ilmu yang baru, terus pengalaman pribadi yang dapat membangun pemahaman dan wawasan atas sebuah isu bersama. Yang ketiga, membangun dialog atau diskusi antar rekan sejawat yang dapat mengeksplorasi strategi dan solusi baru atas tantangan yang dihadapi dan saling mendukung dalam proses pengembangan diri. Yang keempat, menstimulasi pembelajaran melalui komunikasi, mentoring, coaching, dan refleksi diri. Selanjutnya yang kelima,
membagikan pengetahuan yang ada untuk membantu anggota dalam meningkatkan praktik mereka dengan menyediakan forum untuk mengidentifikasi solusi dari suatu masalah. Selanjutnya memperkenalkan proses kolaborasi, berarti kolaborasi sesama anggota komunitas praktisi. 7. Mendorong anggota komunitas untuk mengembangkan aksi nyata dengan hasil yang terstruktur. 8. Menghasilkan pengetahuan baru, berarti ada ilmu-ilmu baru, contohnya tentang kurikulum merdeka ini. Berarti di komunitas praktisi tersebut kita bahas tentang itu. Karakteristik komunitas praktisi. Yang pertama, domainnya. Adanya kesamaan atas hal yang dianggap penting oleh anggota komunitas. Contohnya itu tujuan, identitas, minat, latar belakang, nilai yang dipercaya, keresahan tentang sesuatu isu atau persoalan bersama. Yang kedua, komunitasnya atau anggotanya. Adanya norma atau aturan sosial yang disepakati oleh anggota. Contohnya itu saling menghormati antar anggota, keinginan untuk berbagi, niat baik untuk saling mendukung, interaksi yang rutin, terbuka untuk saling bertanya, dan niat baik untuk saling mendukung serta berkontribusi. Yang ketiga, karakteristiknya itu prakteknya, yaitu adanya pengetahuan yang dikembangkan, dibagikan, dan dipelihara sebagai hasil dari kegiatannya. Contohnya informasi, hasil pembelajaran, pengetahuan yang dibagikan, alat dan bahan untuk pembelajaran atau hasil pembelajaran, dokumen-dokumen, dan video. Contoh sebuah komunitas praktisi atau praktik guru di SMP. Yang pertama, domainnya itu guru dari SMP Merdeka yang memiliki tujuan untuk menjadi guru yang berpusat kepada murid. Komunitasnya adanya kesepakatan pertemuan 2 minggu sekali di sekolah untuk belajar bersama dan berbagi praktik baik atau pembelajaran prosedur pembelajaran yang dikerjakan di kelas yang terbaik. Yang ketiga, praktiknya itu adanya catatan ringkasan pembelajaran, foto dan video kegiatan, dan kumpulan dokumen hasil kegiatan peserta. Dengan karakteristik yang ada tadi, maka sebuah komunitas praktisi memiliki aktivitas yang pertama, berbagi masalah. Jadi masalah itu tidak dipendam sendiri oleh guru. Jadi masalahnya itu dibagi-bagi sesama anggota komunitas. Yang kedua, merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya itu diselesaikan secara bersama-sama. Yang ketiga, berbagi pengalaman menjalankan praktik baik. Yang keempat, merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah diambil untuk melakukan perbaikan untuk kedepannya. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi di-share ke sosial media agar yang lain juga mengetahui bahwa di sini ada komunitas praktisi. Mungkin sekian yang tentang komunitas praktisi. Di sekolah kita bagaimana Bapak Ibu, apa perlu ada komunitas praktisi seperti yang diuraikan tadi? Kalau Bapak Ibu, mohon komentarnya. Perlu Bapak Ibu? Iya. Kalau perlu apa yang diperlukan? Kawan-kawan malah banyak, sekitar 50-an. Ya. Kalau tadi ada kriterianya itu ada domainnya, ada komunitasnya, ada satu lagi saya juga lupa. Praktek, ya, ada 3. Tadi katanya perlu, berarti di sekolah kita perlu dibentuk komunitas praktisi. Terus kegiatannya dilangsungkan periodik, sekali berapa maunya Bapak Ibu? Sekali semester. Terlalu lama, 6 bulan. Sekali sebulan, sekali 3 bulan. Terserah kepada Bapak Ibu semuanya. Contohnya kegiatan kita kemarin yang tentang siharka, itu kan sebenarnya bisa diselesaikan secara bersama-sama. Yang ada kawan yang bingung ikut Pak Asaronyo, tak bersuwutnya gaji wak lain, hilang se. Kan bisa diselesaikan secara bersama. Sekali sebulan, sekali setahun, sekali 6 bulan Bapak Ibu. 3 bulan.
Yang penting perlu komunitas praktisi. Baiklah, berarti di sekolah kita gerakkan kembali tentang komunitas praktisi. Maka di sekolah kita sudah ada komunitas praktisi, itu yang penting dulu. Nanti sekali berapanya kita rentukan lagi, mungkin dengan wakil kepala sekolah atau dengan kepala sekolah. Ya Bapak Ibu. Ya. Jadi pada pertemuan kita kali ini sudah terbentuk komunitas praktisi SMP 2 Gunung Tala tertanggal 12 Maret 2022. Itu capaian yang paling utamanya. Demikianlah penyampaian saya pada kali ini. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Jangan bosan-bosan untuk menerima ilmu dari program pendidikan guru penggerak, karena targetnya memang seperti itu. Ada pemimbasan yang harus disampaikan kepada teman-teman sesama guru. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.